PP Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil hisab hakiki wujudul hilal yang menjadi pedoman Majelis Tarikh dan Tajdid PP Muhammadiyah. Muhammadiyah Islamic Center Masjid Manarul Islam yang berada di Danau Beratan, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang adalah salah satu masjid binaan Muhammadiyah Malang. Senin pagi 31 Maret 2025 melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah dengan diikuti oleh masyarakat sekitar Sawojajar, Kota Malang. Hari kemenangan telah tiba. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Pemirsa, kali ini saya berada di Muhammadiyah Islamic Center, Masjid Manarul Islam yang berada di kawasan Jalan Danau Beratan Raya, Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, di mana PP Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Maka dari itu, Masjid Manarul Islam di kesempatan kali ini akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri berjamaah 1446 Hijriah. Seperti apa pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri di Muhammadiyah Islamic Center Masjid Manarul Islam? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Muhammadiyah Islamic Center Masjid Manarul Islam dibangun 2 lantai di atas lahan seluas 4.944 meter persegi. Pada tahun 1990 tersebut mampu menampung jamaah sholat Idul Fitri hingga kapasitas 2.000 jamaah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri Muhammadiyah Islamic Center di Masjid Manarul Islam dimulai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat dengan diikuti oleh masyarakat di sekitar Sawojajar, Kota Malang dengan dipimpin Syekh Usman Soleh Ali Al-Maki. Perayaan Hari Raya Idul Fitri akan berlangsung selama 2 hari, di mana pada pagi hari di hari pertama Idul Fitri, umat muslim akan melakukan sholat Idul Fitri. Di saat yang bersamaan, umat Islam akan saling mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada orang tua, keluarga, sahabat, dan kerabat, dengan berjabat tangan sebagai simbol berbagi kebahagiaan dan saling memaafkan kesalahan yang telah diperbuat. Idul Fitri dijanjikan momen untuk memperbaiki diri, memaafkan, dan merenungkan momentum hari kemenangan ini untuk menjadikan insan yang semakin baik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertindak sebagai imam sholat Id yakni Syekh Usman Soleh Ali Al-Maki. Yang bertindak sebagai khatib pada pelaksanaan sholat Id adalah Profesor Dr. Haji Samsul Arifin selaku dosen Universitas Muhammadiyah Malang. Salat Idul Fitri adalah salah satu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh umat muslim ketika tengah merayakan Hari Raya Islam. Di rakaat pertama, sholat Idul Fitri, imam masjid membacakan surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la, dan di rakaat kedua, imam masjid melantunkan surat Al-Ghasyiyah. Hikmah dan keutamaan sholat Idul Fitri yang pertama yaitu sebagai rasa syukur atas kegembiraan dan kebahagiaan kaum muslimin dengan banyaknya kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Abu Malik dari Syahih Fikih Sunnahnya, kebahagiaan kaum muslimin pada Hari Raya Idul Fitri dikarenakan keberhasilan mereka usai melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Usai jamaah Masjid Manarul Islam menjalankan ibadah sholat, acara pun dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah serta doa bersama Profesor Dr. Haji Samsul Arifin yang mengambil tema nilai dan implikasi ketakwaan dalam bentuk kesolehan sosial.
Tema tersebut diambil agar umat muslim senantiasa bertakwa kepada Allah, memiliki kemampuan rohani dan spiritual, menjauhkan dirinya dari segala perbuatan yang termasuk dalam kategori dosa-dosa hati yang dapat membawa kepada kebinasaan pada seseorang. Takwa dengan demikian merupakan suatu proses gradual yang dimulai dengan munculnya rasa takut dan segan terhadap kuasa Allah, yang pada proses berikutnya karena takut dan segan pada Allah dilanjutkan dengan ketaatan dalam melaksanakan ibadah seperti puasa Ramadan. Puncak ketakwaan pada akhirnya adalah tansul qalb al-qulub, penyucian hati dari dosa-dosa. Inilah takwa yang sebenarnya haqqul qati, sebagaimana dikemukakan dalam ayat 102 dalam surat Al-Imran. Orang yang bertakwa pada dirinya adalah yang memiliki kemampuan rohani atau spiritual pada dirinya, yakni menjauhkan dari segala perbuatan yang termasuk dalam kategori dosa-dosa hati yang dalam hidayah ini juga karya Imam Ghazali meliputi al-hasan atau dengki, artinya pamer dalam amal kita, al-wujud mengagumi dan mengumumkan diri, dan juga tawar atau serakah. Menurut Imam Maulid dalam Fathatul Al-Qalb, serakah atau al-batar, keempat dosa hati atau disebutkan dengan kejahatan hati, khaba'ith al-qalb, menurut Al-Ghazali merupakan induk bagi sejumlah keburukan yang dapat membawa kepada binasa atau al-musyrikah pada seseorang. Usai memberikan khutbah, Profesor Dr. Haji Samsul Arifin menutup pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan doa bersama agar Allah menerima semua ibadah Ramadan kita dan mengampuni semua dosa kita, dan semoga Allah meridhoi awal ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ingin memaknai Idul Fitri ini harus kita pahami makna ya, atau nilai serta implikasi yang terkandung pada bulan Ramadan, terutama pada puasanya. Karena Idul Fitri ini merupakan kelanjutan dari puasa Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, puasa Ramadan itu kan dalam rangka memperkuat ketakwaan kita kepada Allah, la'allakum tattaqun. Nah, tadi saya mengatakan di khutbah itu dengan merujuk kepada beberapa pendapat, di antaranya Imam Al-Ghazali, takwa itu pada akhirnya berujung kepada tanzil qalb anid dunub. Jadi bersihnya hati dari dosa-dosa kita dan merasakan kehadiran Allah, Rabbaniyah atau God consciousness. Ini yang penting tadi saya tekankan, karena akhir-akhir ini kita melihat satu ironi ya, satu paradok. Kita ini negara muslim terbesar di dunia, tapi nilai-nilai keagamaan belum berdampak secara maksimal. Ini ditandai dengan penyimpangan, anomali, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Artinya, pada diri kita ini tentang semangat ya, merasakan kehadiran Allah, kesadaran ilahiyah atau God consciousness ini belum begitu dipahami dan belum diinternalisasikan dalam kehidupan kita. Padahal kita ini sekali lagi negara muslim terbesar, punya Pancasila dan seterusnya, dan itu ditandai dengan berbagai macam perilaku, terutama elit, pejabat publik kita yang memperlihatkan praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman itu. Karena itu menurut saya puasa Ramadan dan Idul Fitri perlu dijadikan sebagai satu momentum untuk menghayati kembali arti pentingnya dan memahami kembali esensi takwa itu, lalu kita jadikan sebagai satu etos dalam kehidupan publik kita, sehingga agama kemudian berdampak kepada terbentuknya kesalehan publik atau kesalehan sosial. Agenda khusus di bulan Ramadan itu meliputi yang pertama khusus peribadatan, yaitu mengadakan sholat taraweh selama 1 bulan. Alhamdulillah jamaahnya maksimal di sini sampai akhir bertahan full. Dan agenda kedua yaitu memberikan takjil, menyiapkan takjil dan buka bersama pada jamaah atau musafir yang datang
itu kita siapkan sekitar 400 sampai 500 porsi setiap hari. Setelah itu ada kegiatan-kegiatan ceramah, yaitu kuliah sebelum tarawih setelah Isya dan kuliah subuh full selama 1 bulan. Setelah kita berpuasa, untuk menyempurnakan kan perlu mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Itu kita buka sekitar 1 minggu sebelum Idul Fitri kita buka, dan terakhir kita buka 3 hari itu sampai malam hari. Dan perolehannya untuk tahun ini yaitu berjumlah beras berupa zakat fitrah 6 ton 108 kilo. Kemudian zakat malnya sekitar 40 juta sekian, dan disalurkan ke warga sekitar, dan permintaan dari panti asuhan atau lembaga sekitar hampir Malang Raya. Ya, pemirsa JTV Malang, demikianlah pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Muhammadiyah Islamic Center Masjid Manarul Islam yang berada di Jalan Danau Beratan Raya, Sawojajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dan dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.